Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu keadaan baik dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Hirunisa dan teman saya Hanifah Rahma. Di video kali ini kita bakalan ngebahas pentingnya analisis pemasaran bagi kesuksesan suatu perusahaan. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan yang lebih rinci lagi, kita bakalan membahas dulu tentang pengertiannya dulu. Nah, pengertian lingkungan pemasaran ini memang banyak sekali. Ada menurut para ahli, ada juga Wikipedia. Kalian boleh search juga di Google. Nah, nanti bakalan keluar tuh, bakalan banyak. Tapi ini akan ngebacain pengertian lingkungan pemasaran secara umumnya saja. Jadi, secara umum lingkungan pemasaran itu merupakan para pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan dalam meraih tujuannya. Seperti yang telah diuraikan dalam pengertian tersebut gitu ya. Lingkungan pemasaran ini menjadi faktor penentu kesuksesan aktivitas pemasaran dalam suatu perusahaan. Nah, ya di dalamnya itu terdapat berbagai macam pelaku dan juga unsur-unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Nah, menurut Nick nih, apa saja sih unsur-unsur yang mempengaruhi itu? Nah, dalam suatu analisa pemasaran atau analisis pemasaran di situ terdapat unsur-unsur yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, unsur-unsur itu terdapat dua, yaitu unsur dalam bentuk kekuatan dan dalam bentuk ancaman, di mana hal ini timbul dari luar perusahaan maupun dalam perusahaan. Dan apabila suatu perusahaan dapat memanfaatkan unsur-unsur tersebut, hal itu akan memberikan manfaat yang baik ke perusahaan dalam mencapai tujuannya, begitu. Oke, jadi dapat disimpulkan juga nih bahwa unsur yang mempengaruhinya itu berupa kekuatan dan juga ancaman yang mesti dimanfaatkan secara maksimal ya. Ya, begitu. Lingkungan pemasaran juga ini sifatnya itu tidak stabil ya, dapat berubah-ubah begitu. Mana suatu perusahaan dalam menangani hal tersebut harus mengamati terlebih dahulu mengenai dinamika pasar, tren, apapun itu yang ada dalam suatu perusahaan maupun baik itu di dalam ataupun di luar begitu ya. Nah, hal ini membuat bagian internal perusahaan akan tetap fokus pada tujuannya begitu. Jadi pada intinya itu lingkungan ini tuh beri pelaku pemasaran serta peluang dan juga ancaman bagi suatu perusahaan yang saling mempengaruhi gitu ya. Nah, iya begitu. Nah, kombinasi tersebut itu mempengaruhi aktivitas pemasaran sehingga perusahaan itu harus memiliki strategi yang efektif dan juga efisien. Jadi dapat kita ketahui juga bahwasanya lingkungan pemasaran ini terbentuk oleh dua komponen yang seperti tadi Hanifah katakan, ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Sedikit tambahan juga ya Salma mengenai lingkungan eksternal itu kan maksudnya berada di hal-hal yang ada di luar perusahaan, di mana hal-hal yang berada di luar perusahaan itu tidak bisa dikontrol secara langsung oleh manajemen, sehingga perusahaan harus membiasakan diri agar dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaannya itu, sehingga perusahaan itu akan tetap eksis pasar. Itulah sebabnya perusahaan harus memiliki strategi untuk tetap survive di tengah persaingan bisnis. Dan mengenai lingkungan internal, faktor yang berada dalam suatu perusahaan begitu ya, sama. Nah, faktor internal ini juga bisa dikontrol oleh perusahaan atau seorang manajemen secara langsung begitu, berbeda dengan lingkungan perusahaan yang di luar begitu. Oke, jadi di sini faktor eksternal maupun internal gitu ya harus sama-sama bisa dikendalikan. Nah, ya begitu maksudnya. Ya, misalkan faktor internal aja kita gak bisa kendaliin, nah apalagi faktor eksternalnya nanti gitu gimana gitu. Nah, iya begitu. Nah, menurut Nip nih, kenapa sih analisis peluang pasar itu menjadi sangat penting? Analisis pasar itu sangatlah penting. Hal ini karena dengan melakukan penganalisaan baik dan tepat, maka perusahaan akan lebih memahami keadaan pasar yang sesungguhnya, di mana strategi yang dilakukan dalam memasarkan suatu produk atau jasa dalam suatu bisnis yang dimiliki perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Nah, begitu. Sehingga keuntungan bisnis pun itu akan meningkat dan income yang kita dapatkan akan melonjak naik
seperti yang kita inginkan begitu. Nah, jadi alasan mengapa analisis itu sangat penting harus kita ketahui ya, ini menjadi fondasi dan dasar suatu pembangunan usaha begitu. Oke, jadi analisa pemasaran itu juga akan berdampak pada income suatu bisnis, teman-teman. Jadi analisa itu sebagai fondasi utama dalam melakukan suatu pemasaran. Ya, begitu. Ya. Nah, selanjutnya nih, gimana sih langkah-langkah dalam melakukan suatu analisa? Nah, ini langkah-langkah dalam penganalisan pemasaran gitu ya. Nah, yang pertama itu perusahaan harus bisa menentukan pasar yang relevan. Di mana dalam melakukan analisa pasar ini, langkah pertama yaitu memahami pasarnya terlebih dahulu. Terdapat banyak jenis produk atau jasa yang banyak diminati oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, kayak contohnya nih ya, Teh Salma, banyak sekali masyarakat pilih Gojek dibandingkan dengan menaiki angkutan umum. Hal ini karena Gojek merupakan jalan alternatif gitu ya untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut, di mana mungkin Gojek lebih cepat dan mungkin lebih tertuju pada tujuannya langsung gitu ya, nggak berbelok-belok seperti angkutan umum gitu ya. Berbeda dengan angkutan umum yang dikit-dikit pasti mungkin nunggu penumpang gitu karena belum penuh gitu ya. Nah, Iya, betul banget. Nah, ya, langkah yang kedua yaitu analisa permintaan primer, di mana dikatakan tadi kita bisa melakukan analisa maksud saya mengenai tersebut, di mana faktor apa saja sih yang menjadikan mereka memilih jalan alternatif untuk memilih Gojek tersebut dibandingkan dengan angkutan umum begitu. Nah, yang ketiga yaitu menganalisa permintaan selektif, di mana dalam hal ini kita harus bisa melakukan analisa terhadap konsumen yang loyal terhadap salah satu merek atau jasa yang menjadi kebutuhan utamanya begitu. Nah, yang keempat ya. Yang keempat yaitu analisa pasar untuk menentukan segmen pasar, di mana jika semua data yang sudah dikumpul atau mungkin yang sudah didapatkan kita kumpulkan, kita hanya perlu mengelompokkan konsumen kepada segmen-segmen yang sesuai dengan produknya atau kebutuhannya begitu ya, dengan tentunya dengan kriteria-kriteria perilaku konsumen yang sama begitu. Nah, yang kelima yaitu menganalisa persaingan, di mana kita bisa membandingkan tingkat persaingan terhadap produk yang memiliki atau jasa yang kita miliki, agar nantinya produk atau jasa yang kita lakukan itu tidak kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain begitu. Nah, kita juga harus mencari kelebihan dan kekurangan dari toko atau perusahaan yang menjadi saingan kita. Nah, di mana setelah kita mencari dan menemukan kelebihan dan kekurangan dari produk yang perusahaan saing kita jual, maka kita harus mengimplementasikan kepada produk yang kita miliki agar produk yang kita jual itu melebihi kapasitas dari produk yang dipasarkan oleh perusahaan pesaing. Nah, begitu. Dan yang terakhir yaitu analisa pasar untuk identifikasi target potensial, di mana jika semua sudah dilakukan dan dikumpulkan, langkah terakhir yaitu mengidentifikasi konsumen yang potensial guna menciptakan konsumen yang puas dan loyal terhadap produk yang kita jual begitu. Oke, menarik banget nih. Jangan di skip ya nontonnya teman-teman, karena pembahasan juga bermanfaat buat kita semua. Tentunya bagi para pebisnis nih yang mau mulai buka usaha, kan perlu juga ya dilakukan analisa pemasaran. Kenapa sih harus ada analisa pemasaran? Ya karena itu supaya tujuan yang kita ingin capai itu dapat terwujud dengan maksimal gitu. Nah, tapi ya aku simpulkan lagi nih ya, langkah-langkah untuk melakukan analisa itu ada 6 ya tadi tuh. Nah, iya ada 6. Ada yang pertama itu menentukan pasar yang relevan, menganalisa permintaan primer, permintaan selektif, analisa segmen pasar. Ya. Yang kelima itu menganalisa persaingan dan juga analisa pasar untuk identifikasi target potensial. Iya, begitu. Nah, manfaat dari analisa pemasaran itu aja sih nih. Nah, dari analisis saran begitu ya,
selain ada unsur, selain ada langkah-langkah, selain ada juga pengertian, nah tentunya pemasaran ini memiliki manfaatnya. Nah, di mana manfaat ini secara umum itu untuk memberikan gambaran mengenai target dari pemasaran suatu produk yang dijual oleh suatu perusahaan. Nah, begitu ya. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan pengembangan posisi produk dan strategi pemasaran marketing untuk setiap produk yang bersangkutan. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa ada beberapa manfaat yang sangat penting yang didapatkan setelah melakukan langkah-langkah melakukan analisis pemasaran, begitu ya yang tadi. Pertama yaitu mendapatkan konsumen, dan kedua yaitu melihat melihat persaingan, yang ketiga yaitu memanfaatkan peluang, yang keempat mengurangi resiko, dan yang kelima yaitu rencana dalam jangka panjang, begitu ya. Oke, mungkin untuk pembahasan mengenai analisis pemasaran mungkin dicukupkan sekian ya. Maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang dimengerti ataupun ada yang dalam pembahasan gitu ya. Mohon dimaafkan karena kita juga masih dalam tahap belajar. Sekian dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, and share. Oke? Dan komen juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.